Halo, selamat datang di channel kami. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin bersemangat. Amin. Kali ini kami membahas ringkasan alur cerita film berjudul Cloudy Mountain. Pergerakan lempeng Samudra Hindia menyebabkan stabilitas geologi menjadi berubah-ubah, mengakibatkan terjadi banyak bencana di daerah-daerah di Cina. Yi Zhou yang ahli di bidang peledakan bersama Xiao Jin pacarnya yang bekerja sebagai teknisi perakiraan geografis. Mereka datang memantau lokasi proyek pembangunan terowongan. Mendadak terjadi kebocoran air di dalam terowongan. Setelah dilakukan peledakan, Yi Zhou berhasil mengeluarkan air yang membanjiri terowongan dengan membuat lubang dengan bom. Ding, manajer proyek, meminta penjelasan kepada Yi Zhou mengenai dugaan Yi Zhou akan terjadi longsor akibat perubahan geologi. Yi Zhou menuju ke gunung untuk mengecek peralatan sensor di gunung. Mendadak terjadi gempa. Yi Zhou melihat mulai muncul retakan pada gunung. Xiao Jin menjemput Yun Bing, ayah Yi Zhou yang datang berkunjung. Yun Bing merupakan pensiunan prajurit kereta api yang terganggu pendengarannya akibat badai. Tiba-tiba jalanan dan jalur kereta api longsor akibat gempa. Yun Bing memaksa masuk ke dalam lubang untuk membantu orang-orang yang terjebak dalam bis yang sempat dinaikinya. Terjadi retakan susulan yang menyebabkan bis bersama Yun Bing, keempat orang yang terjebak di bis dan petugas penyelamat terperosok jauh ke dalam. Yi Zhou segera menuju ke lokasi untuk penyelamatan ayahnya. Dalam perjalanan terjadi gempa susulan yang menyebabkan bebatuan longsor dan jalanan rusak. Yi Zhou tiba di sungai lokasi untuk penyelamatan, lalu masuk ke dalam gua. Yi Zhou bertemu dengan Yun Bing, ayahnya, bersama keempat orang yang masih selamat, sedangkan tim penyelamat tidak berhasil diselamatkan. Di kantor proyek, Ding bersama tim mencari solusi untuk menyelamatkan jembatan dari longsor. Mereka mendatangkan bom untuk meledakkan gunung tetapi belum menemukan lokasi yang tepat. Xiao Jin menemukan data di komputer Yi Zhou yang terus melakukan pemantauan dan analisa. Xiao Jin menunjukkan data tersebut kepada Ding dan timnya di kantor proyek. Mereka akhirnya mendapatkan lokasi yang akurat untuk meledakkan gunung longsor dan menyelamatkan jembatan. Tim proyek berangkat untuk memasang bom di lokasi yang telah ditentukan. Yi Zhou sempat berselisih pendapat dengan ayahnya dalam menentukan arah penyelamatan. Ayahnya menentukan arah berdasarkan pengalaman, sedangkan Yi Zhou menentukan arah dengan menggunakan peralatan dan pengetahuannya. Mereka mengikuti jalur yang dipilih Yi Zhou dan terhenti karena jalurnya tertutup air. Yi Zhou trauma dengan menyelam karena saat kecil Yi Zhou tidak dapat menyelamatkan ibunya yang terjatuh bersamanya ke dalam sungai. Kantor proyek membatalkan pengeboman akibat gempa susulan yang menyebabkan perubahan geologi. Ditambah adanya badai besar yang menyebabkan perubahan geografis. Pemerintah memutuskan untuk mengevakuasi warga kota Yunjiang karena akan terjadi longsor lumpur. Yi Zhou melihat adanya cahaya dalam jalur yang terendam air akibat gempa. Yi Zhou memberanikan diri menyelam untuk mengikuti ayahnya yang tidak kelihatan. Beruntung ayahnya berhasil ditolong oleh Yi Zhou. Mereka berhasil keluar dari gua dan diselamatkan oleh tim penyelamat. Kantor proyek mengetahui banyak penduduk yang belum dievakuasi, dengan terpaksa memutuskan hendak meledakkan terowongan agar dapat mencegah longsor lumpur menuju kota. Tim lapangan sepakat menyiapkan bom setelah mendengar penjelasan Ding bahwa nyawa lebih penting sedangkan terowongan masih bisa dibangun kembali meski butuh 10 tahun lagi. Dalam perjalanan evakuasi, Yi Zhou memberikan ide untuk meledakkan bukit, sehingga dapat menyelamatkan kota dan jembatan. Tim proyek datang menuju lokasi yang ditunjuk Yi Zhou, tetapi mereka gagal memasangkan tali ke lokasi karena struktur bebatuan yang rapuh. Yi Zhou menawarkan dirinya untuk membantu memasangkan tali dengan memanjat tebing, meskipun telah diberitahu mungkin dirinya tidak dapat kembali dengan selamat. Di lokasi, Yi Zhou terpaksa turun agak jauh dari titik tujuan karena posisi yang sulit didekati helikopter. Yun Bing tewas terjatuh dari tebing setelah membantu Yi Zhou yang kesulitan melewati tebing. Yi Zhou akhirnya berhasil tiba di titik lokasi untuk pengeboman. Ding bersama tim membawa bom menggunakan helikopter menuju lokasi Yi Zhou. Yi Zhou berhasil memasukkan bom ke dalam bukit dan mengaktifkannya.
Yicho yang kehabisan tenaga dibangkitkan semangatnya oleh Xiaojin melalui telepon. Yicho akhirnya berhasil selamat dengan melompat ke helikopter sebelum bom meledak. Kota akhirnya berhasil diselamatkan dari bencana longsor. Sampai ketemu lagi di cerita film yang lainnya. Dukung channel kami dengan klik subscribe. Terima kasih.